Halo Sobat Traders, mari kita mulai acara live trading kita kali ini. Nah, Sobat Traders, jika Sobat Traders memiliki pertanyaan apa yang akan kita tradingkan, Sobat Trader bisa menuliskannya di kolom komen. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini dalam acara live trading. Senang sekali dapat kembali bertemu dengan rekan-rekan dari Sobat Trader semuanya. Ya, malam hari ini kita akan kembali mengadakan live trading ya pada malam ini bersama dengan Pak Lindu Nainggolan dengan teknik Stodax ya. Selamat malam Pak Lindu. Selamat malam. Ya, ya nih udah cukup banyak nih Pak yang bergabung pada malam hari ini ya. Saya coba sapa dulu nih, ada beberapa yang sudah datang ini. Pak Arjuna, selamat malam Pak Arjuna. Udah siap untuk live trading ya Pak ya malam ini Pak? Iya, ada juga ini. Ya, di sini saya lihat juga ada, ya ada Pak Murtadin. Selamat malam Pak. Ya juga di sini ada Ibu, saya sapa juga Ibu Teresia ya. Bentar. Oh, ada Pak Ivan ya. Selamat malam Pak Ivan. Selamat datang di acara live trading pada malam hari ini. Ya, bagi rekan-rekan yang baru, Sobat Traders yang baru bergabung pada malam hari ini, Sobat Traders dapat mengisi form absensi yang ada pada kolom chatting. Bisa diisi dengan nama dan juga akun Gmeet daripada Sobat Traders sekalian ya. Kami akan kirimkan di kolom chatting. Jadi bagi Sobat Traders yang khususnya yang baru bergabung, yang baru pertama kali bergabung pada malam hari ini bisa mengisi form absensi tersebut ya. Baik, Pak Lindu, mungkin kita sudah bisa langsung mulai ya Pak ya. Kita kan live trading jadi udah bisa langsung lihat peluang-peluang pasar yang bisa kita masuk untuk entry market ya Pak ya? Ya, betul sekali. Ya. Nanti ini metode Stodax ya, kalau ada yang belum tahu, ini menggunakan indikator ADX untuk mengetahui trennya, juga dibantu oleh stokastik ya. Jadi ada momen tertentu di mana stokastik membantu menguatkan tren dari ADX ya. Jadi kita mulai aja ya, biar langsung ini kita masuk dulu. Ya, bagi Sobat Traders yang ingin bertanya dan juga mungkin mengusulkan, oh saya mau dibahas pairs tertentu, mungkin emas atau USD JPY atau yang lainnya, bisa mengajukan di kolom chatting, baik pertanyaan dan juga mengajukan. Hebat juga nih, ada apa pemilik Tesla ya di sini yang ikut training, Elon Musk. Mantap. Oke, kita mulai dulu ya. Oke. Nah, ini Sobat Trader, kalau kita lihat ya, di daily memang dolar indeks kelihatannya ini naik gitu ya. Tapi habis sampai sini dia turun lagi sesuai dengan batas-batas resisten di sini ya. Nah, terus kemudian turun lagi sampai ke sini. Kalau dilihat dari time frame H4 ya. Jadi kemungkinan akan turun ke sini. Ya, ada pembalikan arah paling enggak ke arah 89 ya, 0,90. Nah, koreksi ini ya bisa membuat koreksi dolar indeks, berarti bisa menguatkan mata uang lainnya ya. Jadi kita lihat coba GBP USD. Nah, GBP USD kalau dilihat dari Bollinger-nya ini ya, dia seperti mau
ngebuka, ya, udah mentok ke atas ya. Jadi ini ada kemungkinan bisa naik ke sini. Kenapa? Karena dilihat dari moving average 3 dan 5-nya ini mau tembus apa namanya ini Bollinger Tengah ya. Nah, ADX-nya ini menunjukkan bahwa tadinya kan turun nih, tren turun ya. Ini merah, terus ADX-nya naik. Nah, ADX-nya ini melemah nih. Nah, ini udah mulai berbalik kan ke atas. Nah, masalahnya kuat atau enggak ini terus naik ke atas ya. Nah, di sini stokastik di H1 ya. Dan apa namanya? Plus DI ini pada ADX ini udah di atas min DI ya. Ini akan semakin kuat nanti kalau di time frame berikutnya H1 nanti jam 9 gitu ya. Ini semakin naik nih ADX-nya. Kita lihat di M30. Nah, ini juga ada peluang memang untuk naik. Nah, kita lihat di H4 ini masih ngambang. Jauh dari moving average. Berarti kita ini bisa ngambil buy limit nih di sini. Karena ini memang mau naik, tapi ada kemungkinan dia koreksi dulu ke sini. Ke level 1.4150. Ya. Jadi kita ambil di sini 4150 atau kalau mau di antara, pokoknya di antara 4150 sampai moving average ini di 1.4155 ya. Jadi GBP USD kita ambil buy limit. Pending order dulu. Namanya buy limit kan pending order ya. Price-nya kalau sekarang kan harganya di 4169 ya. Buy ini ngambil harganya dari sini, sell ngambil harga dari sini. Ya, berarti kita ambil aja 4155. 4155. Oke. Nah, taking profit-nya kalau di sini arah target pertama kan sini, ini baru arah target kedua ke sini. Nah, saya akan pasang target di sini ya, 4193. Nah, buat yang mau pasang target di sini boleh saja, tapi tetap kalau misalnya sulit tembus ini ya, 4193 atau 4190, ya ambil aja profitnya ya. Saya akan ambil di sini 1.4190. Taking profitnya. Ya. Lalu stop loss-nya 55 ke 90 itu kan sekitar ya sekitar 35 ya. Sekitar 35 berarti 4155 kurang 35 ini 4120 ya. Jadi di 4120 stop loss-nya. Ya. Kita pasang place. Nah, ini kan kalau di sini ya. Sebentar. Ini GBP USD ya Pak Alindu ya? GBP USD. Ya, ini kan 4150 nih sebatas ini. Berarti aman nih kalau pasang stop loss di 4120. Ya. Karena 4120 di bawah garis support yang ini malah. Ya, jadi kita pasang. Ini buy limit 4155, taking profitnya 4190, ini 4120. Nah. GBP USD. Ini kenapa nggak bisa? Ya, ambil
Bapak dan Ibu sekalian udah ambil posisinya pending order, bisa buy limit tadi di 4155. Oh, atau 4150 aja ya, 4150 karena udah keburu turun banget. 4150 ininya 4190 taking profitnya, stop lossnya 4110. GBP USD. Ya. Oke, kita udah pasang ya. Buy limit GBP USD di 4150, taking profit 4190, stop lossnya 4110. Ya, sobat trader, ada yang ditanya dari sini GBP USD mungkin? Ya, ya. Bagi sobat traders yang mau bertanya, silakan dapat menulis di kolom chatting. Ini udah ada nih Pak Lindu. USD JPY, ya. Menanyakan USD JPY ya. Apakah akan menyentuh 109.575? Halo, halo. Ya, ya Pak. Ya, silakan Pak. Maulidan. Ya, Pak Maulidan. Ya ini sebelumnya kan saya juga pernah trading juga yang ini mengenai forex. Nah, ini kan pakai yang namanya buy limit kan, karena ada support di bawah, ada support di bawah kan, harga patulan. Nah, misalkan kalau pakai yang namanya itu kan ada juga harga atas juga. Misalkan kita pakai buy stop sama sell stop itu apakah bisa bagus nggak Pak? Kalau kita trading pakai buy stop sell stop itu bagaimana Pak? Oh, itu kalau pakai buy stop, sell stop misalnya ini ya Pak ya. Ini contohnya misalnya yang di USD JPY ya. Ini kan lagi konsolidasi habis tren naik, dia koreksi turun, ya kan? Nah, ini kemungkinan kan naik lagi, ya kan? Cuma kayaknya nih di level 109.84 atau 85 mentok dan konsolidasi lagi kembali turun, ya. Betul. USD JPY ini. Nah, betul, Pak. Kalau misalnya ini Bapak misalnya belum ambil posisi misalnya ragu, kalau misalnya mau ngambil posisi bisa ini buy stop di sini nih. Gitu. 109 misalnya 90 gitu kan. Ya ibaratnya yang jelas kita ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Oke, kalau sudah. Jadi gini Pak, kalau seorang trader kan biasanya pakai yang namanya sell limit, stop loss Pak ya. Nah, buat yang namanya kerugian. Lah, itu seandainya kita ambil posisi ketika kita floating, itu kalau kita lock itu bagus apa enggak kalau di trading sendiri, di forex sendiri. Kalau di lock gitu, kita di lock. Ya. Sebenarnya kalau lock itu lebih baik memang lock profit ya. Tapi sebenarnya paling nggak dianjurin sih sebenarnya untuk lock gitu ya. Cuma kan kebanyakan orang karena istilahnya mindsetnya masih ada kata saya nggak mau rugi, saya lock aja kayak begitu ya kan. Sudah terlanjur gitu. Nah, terkadang saya juga menghadapi yang seperti ini, Pak. Nah, kalau seperti itu, Pak, kalau mau lepas sudah terlanjur lock, itu harus tahu dulu trennya arah mana, Pak. Betul. Ya, betul. Ya, terus, Pak. Karena kalau nggak tahu arah trennya kemana, harus ditunggu dulu tren yang paling kuat. Karena kalau enggak, sideways dia dilepas, nanti itulah yang bolak-balik buy salah, sell salah gitu. Bolak-balik masuk pasar salah semua. Nah, kalau sesuai dengan tren, misalnya kelihatan ini trennya naik, yang dilepas adalah posisi sell-nya. Seperti itu, walaupun rugi. Walaupun rugi. Karena nanti akan dapat balik dari buy yang terus naik itu. Seperti itu. Tapi kalau mindsetnya nggak mau ada kata rugi,
Jadi biasanya dia ada rugi, tapi padahal trennya udah naik nih. Kalau dilepas sell itu akan tercover dari buy-nya yang naik. Tapi karena mindsetnya aku nggak mau tutup karena ini masih rugi, itu yang akhirnya malah menjerat di situ-situ terus. Jadi nggak pernah lepas kayak begitu. Itu yang jadi masalah orang yang locking gitu. Makanya saya selalu bilang hindarin locking. Tapi kalau terpaksa, kalau udah terlanjur, ya lepas lockingan walaupun rugi sesuai dengan arah trennya. Dan yang dilepas itu yang berlawanan dengan trennya, bukan yang sesuai dengan trennya. Betul. Ya. Berarti intinya, berarti intinya gini Pak, kalau seandainya kita main lockingan kita harus tahu yang namanya arah tren gitu Pak ya. Betul. Terus yang terakhir Pak, saya boleh tanya yang terakhir Pak. Kalau dari Bapak sendiri untuk masalah sinyal, baik itu BBMA atau Bollinger Band sama Moving Average itu yang cocok itu berapa Pak ya? Kalau di Bollinger Band-nya. Apa yang cocok ini apa? Ukurannya Pak. Ukuran apa? Ya jadi kan kayak Moving Average kadang 20 penutupan atau itu ada ukurannya Pak ya? Itu pakai ukuran berapa Pak? Settingannya Pak? Bollinger Band sama Moving Average-nya itu ukuran berapa? Oh, Bollinger Band, oke. Ya. Bollinger Band-nya period 20. Ya. Moving Average-nya period 3 dan 5. Oh. Nah, ya. Itu ada alasannya sendiri, Pak? Oh, kalau alasannya sih kalau 20 itu ya karena sebulan 20 hari kerja kalau saya ya. Oh iya. Kalau 5 itu 5 hari kerja dalam seminggu seperti itu. Betul. 5 hari waktu trading kayak begitu. Oh gitu. Oh gitu. Jadi Pak, ya. biasa saya pakai itu. Sesuai. Jadi kalau misalkan tradingnya Bapak sendiri itu pakai short atau pakai long Pak? Kalau di forex. Pakai apa? Pakai short atau long Pak? Pakai short atau long? Ya. Atau menunggu momen? Menunggu momen. Oh gitu. Oke. Jadi kalau yang nggak ada momennya, misalnya lagi sideways, nggak jelas, itu saya nggak ambil posisi. Oke Pak, siap. Bisa dilanjut Pak. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Pak Lidu, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Heru. USD JPY apakah akan menyentuh level 109.575? Karena saya set taking profit di harga itu. Lalu sekalian juga Pak Arjuna juga tanya juga nih Pak, bahas USD JPY. Ya, Pak, nanti gini aja. Ini ada patokan, ini akan kembali naik ini, tapi di 10984 atau 85. Ya, nanti kita akan lihat terus dorongan dari moving average-nya ini apakah masih cukup kuat. Ini kan masih turun dulu nih, koreksinya ke 109.65 ya. Ini kan konsolidasinya di sini 10965 sampai 110.00. Nah, tapi kalau konsolidasinya nanti bisa melewati 10985, ya dia ke 110. Jadi yang posisi Bapak itu bisa dapat gitu ya. Tapi kalau ternyata nanti nggak lewatin 109.85, misalnya udah ada ngambil posisi buy, bisa di cut di situ. Ya, di 85 atau 90. Ya. Iya, bagi sahabat trader, bagi pemilik akun Jimit Lapendos ya, Lapendos ini mohon untuk mengisi form registrasi sekarang yang ada di kolom chatting ya, akun Jimit Lapendos. Ya, bagi Bapak atau Ibu pemilik akun Jimit Lapendos yang sudah bergabung di Jimit ini, mohon untuk mengisi form absensi. Terima kasih. Oke. Sekarang kita lihat
Tadi habis USD JPY ya, kita coba lihat di sini Euro USD ini sudah turun sampai Bollinger Tengah ini tertahan ya. Belum terlihat ada kekuatan untuk tembus ya, tertahan di 1.2160 lah ya. Nah, kita lihat di H4-nya, ternyata dia pas sampai di Bollinger bawah nih ya. Kemudian berbalik, ini naik. Nah, masalahnya naiknya kuat nggak lewatin ini? Nah, kita belum bisa jelas ya, karena ADX-nya sendiri masih menunjukkan kuat turun, walaupun ini menunjukkan koreksi sempat turun begini ya. Nah, kecuali kalau nanti ininya bengkok ke bawah ADX-nya ya. Nah, tapi kalau dilihat dari H1 ini berpeluang naik kira-kira sampai ke sini Bollinger Tengah. Nah, sekarang ini di 2189, ini 2204 ya. Cuma 15 poin kita lihat dulu ya. Ya, jadinya kita nggak ambil peluang dari Euro USD karena ternyata ini cuma kecil. Kecuali kalau Bapak dan Ibu sekalian ada yang pemain scalping ya, 5 poin mau ambil atau 10 poin mau ambil, Bapak dan Ibu sekalian bisa untuk ambil Euro USD ini buy posisinya ya. Nah, kalau misalnya kita mau masuk ya 10 poin aja, kita ambil langsung ya, tapi 0,1 aja lotnya ya. Kita masuk ke arah ini 1.22. Nah, targetnya 1.2204. Kita bikin 1.2205, berarti 15 poin. Stop loss-nya 1.21 kurang 15 berarti 70, 2170 ya. Nah, kita ambil buy langsung. Ya, ini buat yang pemain scalping ya. Kalau mau main yang pendek-pendek, ngambil poinnya kecil. Ya. Ini targetnya ke sini. 1.2205. Ya. Jadi ngambil pembalikan aja sampai ke level sini 1.2105. Nah, mengenai Euro USD ini ada yang ditanyakan sebelum kita ke yang lain? Mengenai Euro USD? USD JPY belum ya? Tadi udah belum ya Pak ya? USD JPY sudah tadi. Oh udah ya. Ini. Tapi kita nggak ambil posisi karena tadi kan sudah ada yang tadi ambil posisi. Jadi kita nggak ambil posisi lagi. Iya, Euro ya, jadi yang barusan Euro. Iya. Ini ada yang bertanya Pak, saya mau tanya GBP USD atau di pair mana saja, bagaimana cara actionnya mau enter kalau dipakai metode price action? Oh ya, mungkin kalau untuk metode yang lain mungkin bisa gabung di Forex Community ya Pak ya? Akan bisa dibahas di situ ya Pak? Gimana Pak? Ya, betul. Akan dibahas di situ. Karena nanti kalau dibahas ini panjang sekali. Karena malam hari ini kita membahas teknik Stoda, live trading, khusus live trading dengan teknik Stoda. Jadi bagi sobat traders yang ingin mendapatkan analisa dan juga teknik-teknik yang lain, sobat traders dapat bergabung di grup Forex Community. Ya, grup ini akan menginformasikan banyak hal mengenai analisa pasar, juga ada sinyal-sinyal, dan kalau sobat traders juga mau lebih banyak lagi sinyal-sinyal yang didapat dan juga bisa berdiskusi langsung dengan para mentor,
Sobat Traders juga selain grup Forex Community yang ada, juga bisa bergabung di grup premium. Ya, jadi Sobat Traders bisa untuk bergabung di grup Forex Community dapat mengklik link yang ada di kolom chatting, ya. Jadi itu adalah grup Telegram yang bisa Sobat Traders bisa langsung gabung di situ. Ya, Pak Lindo. Tadi ada yang nanya EU ya, kenapa nggak sell limit ya? Pak, siapa tuh tadi? Ya, saya jawab ya. Kenapa nggak sell limit saja tadi Euro USD gitu maksudnya Iya, sell limit. Pak Joni ini Pak Joni. Pak Joni ya 1.2205. Begini Pak, ada beberapa alasan. Pertama di daily ya, dia ini mentok Bollinger Tengah. Kemungkinan mentok Bollinger Tengah kalau dia nggak tembus dia bisa balik lagi ke atas ya. Terutama ini arah trennya memang lagi naik. Nah ini naik turun ini karena ini moving average-nya datar. Biasanya dia memang konsolidasi di sini, artinya dia belum kuat sekali untuk turun ya. Jadi masih ada peluang untuk kembali naik. Kita lihat di H4. Nah di H4 ini ada namanya pin bar ini yang seperti ini. Biasanya kalau ini turun terus ini bentuk pin bar ya, ada kemungkinan ini untuk naik. Dan kalau ini nanti akhirnya jadi grafiknya memang benar naik, grafik kemudiannya bisa meneruskan kenaikannya seperti itu. Ya. Jadi atau kalau Bapak mau, saya sarankan bukannya sell limit, Pak. Tapi buy limit, Pak. Ya, karena ini kalau sorry, bukan buy limit, buy stop. Ya. Jadi kalau misalnya ini naik sampai sini, ya ternyata dia kuat ya dan ini merupakan konfirmasi menunjukkan bahwa ini akan terus naik ya. Maka kalau silakan Pak, maaf Pak. Ya. Iya, maaf Pak, silakan Pak, teruskan aja. Maka kalau tembus level 1.2204 ya, maka prediksinya bisa ke arah sini. Ya. Ke arah 1.2250. Jadi kalau mau Bapak bisa buy stop di 1.2210. Ya, kita coba ambil Euro USD, bukannya sell limit tapi buy stop. Ya, buy stop di 1.2210. Taking profitnya di 1.2245 lah ya, 1.2245. Ya, berarti itu 35 poin lagi. Nah, ini berarti 2175 stop loss-nya. Ya, kita ambil. Jadi, Euro USD, ya, kita ambil buy stop. Ya, di atas ini, buy stop. Ya, kalau ternyata dia nggak tembus, ya, sampai sini nggak kuat, turun lagi, ya nggak masalah, nggak kena, seperti itu. Ya. Jadi itu alasannya. Bagi pemilik akun Kabut Senja dan juga tadi Lapendos, diharapkan dapat segera mengisi form absensi atau kami akan remove. Jadi kami ingatkan pemilik akun Kabut Senja dan juga Lapendos, kami harapkan dapat segera mengisi form registrasi pada kolom chatting atau kami akan remove. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai euro? Tadi udah ditanya ya. Jadi bukannya sell limit untuk euro, kalau mau nanti buy stop ya, seperti itu.
Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan mungkin ke pair yang lainnya ya. Kita mungkin ke gold kali ya. Nah, ini kita ke gold. Ini ada yang tanya USD CAD nih Pak dari YouTube ya. Mungkin sebelum ke gold bisa ke USD CAD dulu Pak. USD CAD, oke. Ini ya USD CAD. USD CAD ini daily ya, Bapak bisa lihat sendiri. Ini grafiknya nggak bagus ya. Ini benar-benar doji rapet banget antara pembukaan dan penutupan ya. Ada higher, ada lower ya. Jadi mepet banget konsolidasi ya. Ini sudah naik, kembali turun seperti itu posisinya. Nah, ini di H1 naik turun. Ini prediksi ya bisa aja turun sampai sini, tapi nanti bisa lagi balik atau bisa lagi terus turun kalau Bollinger-nya ngebuka. Nah, kalau mau ambil posisi bukan sekarang waktunya karena masih belum ketahuan arahnya. Dilihat dari D1 maupun H1. Kalau dari D1 kemungkinan turunnya sampai sini. Ya. Kita lihat di H4 ada peluang sih memang untuk turun ke sini ya. Ke sini dan ke sini. Nih. Tapi dilihat dari H1-nya ini harus lewatin ini dulu. Nah. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kalau ini di sini ya. Ini 20.55, anggaplah kalau mau ngambil sell stop 20.50. Terus ke sini 20.32. Ya begitu. Kita ambil nggak? Lebih baik nggak. Selain karena kecil bisa aja sih kita ngambil. Tapi kalau kecil begitu jaraknya dengan kemungkinan yang ini hanya ada bisa dibilang konsolidasi, lebih baik nggak usah ambil karena belum tentu ya akhirnya sampai sini turunnya terus balik lagi deh ke atas karena konsolidasi ya. Jadi belum kelihatan kuat arah trennya kemana. Iya. Jadi seperti itu Pak. USD Kanada jangan diambil dulu. Baik Pak Lindu. Berarti kita sekarang ke gold ya Pak Lindu ya. Ini ada pertanyaan. Saya tadi ikut plan sell limit gold di 1904. Apakah estimasinya turun? Oke, tadi sell limit 1904. Udah masuk pasar dong. Karena sekarang di 1906. Ya. Oke. Kalau dilihat dari daily ya. Di sini kita bisa lihat berdasarkan ininya aja. Ukuran yang kemarin ya Pak. Karena ini Bapak bisa lihat bahwa moving average-nya datar ya. Jadi kemungkinan konsolidasi di tertinggi yang kemarin sama terendah yang kemarin. Ya, berarti antara 1890 sampai 1916. Nah, kalau sekarang dilihat ya, dia ada peluang untuk naik dulu nih. Naiknya ke berapa? Ke 1916 ke 1913 sampai 16. Kalau dilihat dari H1, bentar ya, Pak. Dilihat dari H1 ini keluar dari Bollinger ya Pak ya. Jadi bisa saja dia berhenti di sini. Kalau Bollinger-nya nggak kuat untuk ngebuka. Ya. Kalau Bollinger-nya nggak kuat untuk ngebuka. Di sini trennya menunjukkan bahwa dia naik dengan stokastiknya itu ya. Tapi yang perlu kita waspadai ini adalah min DI-nya udah turun bengkok. Nah, ada kemungkinan kalau nggak
kuat tembus ini, dia turun. Nah, saran saya sih ya, kalau udah profit nanti misalnya nggak tembus ini, dia koreksi ke sini. Ke level ini nih ya, rata-rata ini di 1900 ya. Mudah-mudahan ya, Bapak tadi yang sell limit itu kan udah masuk pasar, mudah-mudahan nggak lewatin 19.0650 ya, atau 19.07. Karena kalau nggak lewatin ini dulu, dia sih akan naik ya. Tapi kalau nggak lewatin ini, dia akan koreksi. Koreksi dulu ke sekitar 19.00. Nah, Bapak ambil profit aja di situ gitu. Bisa ABC gitulah istilahnya ya. Asal biru close. Jadi nggak perlu ke arah taking profitnya. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, kalau saya sekarang ini, karena tadi kan udah ada posisi gold ya. Kalau yang belum ngambil posisi ya bisa ambil posisi di 1907 buy stop ya. Buy stop 1907 atau 1908. Itu kalau yang belum ngambil ya. Pak Lindu, ini ada yang Pak Heru di gold saya ada, kalau sell limit di 1912.07 gimana Pak? Sell limit di 1912 sebentar saya lihat dulu. ADX-nya ini rapat ya, stokastik juga datar, berarti ada kemungkinan konsolidasi. Saran saya kalau nggak 1913 sell limit 1916. Jadi seperti itu Pak, antara 1913 1916. Jadi baiknya gini aja, Bapak bisa sell limit 1916. Tapi perhatiin kalau sampai 1913 sepertinya kok kayaknya sulit untuk nembus ya, ya begitu. Ya Bapak bisa manual masuk di 1913 atau 14 atau 15 seperti itu. Kalau misalnya pasang sell limitnya di 1916. Karena ini menunjukkan masih konsolidasi ya. Seperti itu. Ini datar ini. Dan ADX dan juga stokastiknya juga ini nggak menunjukkan tren kuat untuk naik. Tapi dilihat dari H4 memang ini naik. Cuma ya harus lewatin 1907. Ya begitu. Ya mudah-mudahan sih nggak lewatin 1907 dulu supaya bisa ambil profit di 1900 terus cut manual atau 1901 seperti itu. Ya, baik Sobat Traders, bagi Sobat Traders yang ingin mendapatkan sinyal-sinyal dan analisa dan juga edukasi mengenai entry market ataupun analisa-analisa pergerakan harga dan sinyal-sinyal, Sobat Traders dapat bergabung di grup Forex Community melalui link yang ada pada kolom chatting. Dan jika Sobat Traders mau mendapatkan yang lebih banyak lagi, yang lebih intensif lagi ya Pak ya, komunikasinya dengan para mentor ya, Sobat Traders dapat bergabung di grup Forex Simpro yang premium ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk pada malam hari ini bergabung di Forex Simpro Community dan Forex Simpro Premium ya. Ini buat yang Euro USD ya, saya mau kasih tahu nih, kalau yang udah masuk yang account prime yang tanpa komisi ya, ini untuk nutup posisi udah enak, nggak kepotong komisi kayak begitu ya. Ini euronya udah ini ya Pak ya, udah mau TP nih Pak. Iya. Wow, mantap. 10 poin lagi, misalnya namanya scalping kan, bisa tutup di mana aja, mau 5 poin profit, mau 4 poin, mau 7 poin, seperti itu gitu kan, tinggal ganda tanpa komisi soalnya ya Pak ya. Ya kan kita ada akun prime yang tanpa komisi nih ya, seperti itu.
Jadi ada akun yang tanpa komisi ya, yaitu kalau masuk gabung mendingan pilih yang itu aja tanpa komisi. Jadi enak gitu buat trading. Ya. Iya. Seperti itu. Jadi Sobat Traders, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di grup Forex Simpro yang premium ya, syaratnya adalah dengan membuka akun real di PT Java Global Futures. Ya, Sobat Traders dapat mendapatkan sinyal-sinyal yang lebih banyak lagi, dan juga ada mentor-mentor, salah satunya Pak Lindu Nainggolan. Ya, jadi Sobat Traders bisa berdiskusi lebih banyak lagi di grup tersebut. Ya, kami juga menginfokan kalau besok kita juga akan kembali mengadakan live trading dengan teknik Trimap bersama dengan Pak Swendi Simanjuntak. Jadi Sobat Traders jangan ketinggalan. Kalau malam hari ini sinyalnya dari Pak Lindu yang euro udah mendekati TP nih ya Pak ya. Nah, ya. Ya, jadi pasti besok juga bagus lagi nih sinyal-sinyal yang akan diberikan di live trading ini. Jadi jangan ketinggalan Sobat Traders, bisa juga mengajak teman-teman dan rekan-rekan yang lain untuk bergabung di Forex Simpro. Ya. Baik, Pak Lindu, mungkin sudah cukup Pak? Sudah. Jadi posisi gold tadi ya, buy stop atau sell limit ya. Tadi udah ada petunjuknya buy stop di mana, sell limit di mana. Iya. Pak Lindu, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement sedikit Pak dari Bapak. Silakan Pak untuk Sobat Traders yang hadir pada malam hari ini. Oh ya, tadi seperti yang dikatakan kan ada Telegram Forex Simpro Premium ya Pak ya. Tapi itu buat yang sudah gabung dengan kami. Nah saran saya ya tadi bisa kalau misalnya gabung gitu ya, itu ambil aja yang tanpa komisi gitu. Tanya aja gimana sih yang tanpa komisi kayak begitu ya. Terus juga kita juga ada Telegram Forex Simpro Community ya, yang belum gabung itu untuk ada update-update dari live trading kita. Jadi jadi bisa ketahuan besok kira-kira di mana udah ditutup semua atau enggak gitu posisinya. Ada yang di-cut manual atau enggak kayak begitu ya. Jadi ikuti, gabung di Telegram Forex Simpro Community. Jangan ditunda-tunda lagi Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Iya, baik. Sekian Sobat Traders, kita sudah mengakhiri live trading kita pada malam ini ya, Pak Lindu ya. Betul. Ya, terima kasih Sobat Traders yang sudah bergabung pada acara live trading pada malam hari ini. Kami tunggu untuk segera yang belum bergabung di Forex Simpro Community dan juga di grup premium kami. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Salam profit semuanya. Salam profit. Dan Sobat Traders, acara live trading kita. Nah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga loncengnya supaya Sobat Traders sekalian mendapatkan update-update terbaru dari video kami. Salam profit!